Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Pada pagi hari ini kita akan menerima sabda Tuhan. Kita buka dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas hari baru yang boleh kami terima pada pagi ini. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabda-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda diambil dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaringlah di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilanmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi yang berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri
dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi ini memberi pengertian kepada kita bahwa Yesus itu murah hati. Yesus selalu membukakan pintu kesembuhan. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita memiliki sakit yang cukup lama. Kita dikecewakan oleh seseorang. Kita disakiti oleh seseorang. Kita juga sudah menyakiti seseorang atau mengecewakan seseorang. Serahkanlah sakit kita, luka hati kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan, akan memberi kesembuhan. Sabda Tuhan di hari ini juga mengajak kita, atau Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan hidup kita yang penuh kasih. Kita diminta oleh Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, tidak berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita membuka hati untuk Roh Kudus supaya membimbing kita untuk selalu hidup dalam kekudusan. Marilah kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, terima kasih kita sudah bersama-sama menerima sabda Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.